Bandung adalah kota yang dikenal sebagai kota yang sejuk, kreatif, dan penuh pesona. Jalan-jalannya ramai, bangunan tuanya memesona, dan namanya lekat sebagai kota kembang. Namun di balik wajah indah itu, Bandung menyimpan sejarah yang jauh lebih dalam dari sekadar keindahan. Kota ini pernah menjadi panggung kolonialisme, saksi ketimpangan, tempat lahirnya gagasan besar, hingga medan pengorbanan yang membakar dirinya sendiri demi kemerdekaan. Dari jalan-jalan tenang yang kita lihat hari ini, pernah terdengar derap tentara, tangis pengungsi, dan kobaran api yang menerangi malam. Failure Channel menghadirkan narasi ini bukan sekadar nostalgia, melainkan untuk membuka sisi gelap yang jarang ditampilkan oleh lensa kolonial. Di balik gambar yang tampak rapi dan damai, ada kisah penghisapan, ketidakadilan, dan perjuangan rakyat kecil yang sering dihapus dari bingkai sejarah resmi. Inilah Bandung, kota yang tidak hanya dibangun oleh batu dan jalan, tetapi oleh luka, keberanian, dan ingatan yang masih hidup sampai sekarang. Pada awal abad ke-20, banyak orang yang mengenal Bandung sebagai kota kembang. Kota yang sejuk, dikelilingi pegunungan, dipenuhi jejak bangunan lama, jalan-jalan rindang, dan kenangan masa-masa muda. Dari luar, Bandung tampak seperti kota yang ramah, tenang, dan sangat indah dipandang. Namun seperti banyak kota tua lainnya, di balik wajah cantiknya, tersimpan lapisan sejarah yang tidak selalu manis. Pada masa kolonial Hindia Belanda, Bandung tumbuh cepat menjadi kota penting di Priangan. Jalur kereta api, kantor pemerintahan, hotel, sekolah, dan kawasan elit mulai dibangun. Kota ini bahkan sempat dirancang menjadi pusat pemerintahan baru kolonial. Jalan-jalan ditata rapi, bangunan bergaya Eropa berdiri megah, dan Bandung dipromosikan sebagai kota modern di tanah jajahan. Tetapi modernitas itu tidak dinikmati semua orang secara setara. Di balik taman yang tertata dan gedung yang tampak indah, masyarakat dibagi menurut kelas dan ras. Kawasan orang Eropa lebih nyaman dan terurus. Sementara banyak penduduk pribumi masih hidup dengan akses yang terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Kota yang tampak maju itu sesungguhnya berdiri di atas ketimpangan yang teratur. Bandung juga menjadi saksi bagaimana tanah Priangan sudah sejak lama menyumbang kekayaan besar bagi kolonialisme. Dari perkebunan teh, kopi, kina, hingga hasil bumi lainnya, wilayah sekitar Bandung menjadi bagian dari mesin ekonomi yang mengalirkan keuntungan ke luar negeri. Di balik secangkir kopi dan pemandangan kebun yang indah, ada kerja keras rakyat kecil yang jarang dicatat namanya. Lalu datang masa pendudukan Jepang di tahun 1942. Wajah Bandung kemudian kembali berubah. Pemerintahan kolonial tumbang, tetapi penderitaan tidak serta-merta berakhir. Banyak warga hidup dalam kekurangan, bahan makanan sulit didapat. Ketakutan menjadi bagian dari keseharian. Sebagian penduduk dipaksa bekerja untuk kepentingan perang. Di tahun-tahun ini banyak meninggalkan luka yang dalam di banyak keluarga. Namun babak paling dramatis dalam sejarah Bandung terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1946, ketegangan memuncak ketika pasukan Sekutu dan Nika berusaha menguasai kota. Dalam keputusan yang pahit namun bersejarah, para pejuang dan warga memilih membumi hanguskan sebagian kota agar tidak jatuh ke tangan lawan. Api menyala di langit Bandung.
rumah-rumah, bangunan, dan sudut-sudut kota yang berubah menjadi bara. Ribuan orang meninggalkan tempat tinggalnya, ada banyak yang berjalan membawa apa yang bisa diselamatkan. Tangisan, asap, dan langkah pengungsian menjadi pemandangan yang tidak pernah terlupakan. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Dari tragedi itu lahirlah satu pesan besar. Ada saat ketika sebuah kota rela kehilangan bangunannya demi mempertahankan harga dirinya. Bandung tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi menjadi simbol perlawanan. Memasuki masa kemerdekaan, Bandung tumbuh kembali. Universitas berdiri, industri berkembang, seni dan budaya hidup subur. Kota ini melahirkan pemikir, seniman, aktivis, dan gerakan intelektual penting. Bandung menjadi ruang pertemuan gagasan muda Indonesia. Dari kampus, jalan kecil, hingga warung kopi, diskusi tentang masa depan bangsa terus bergerak. Pada tahun 1955, Bandung kembali mencatat sejarah dunia melalui Konferensi Asia Afrika. Pemimpin dari berbagai negara yang baru merdeka berkumpul di kota ini. Bandung bukan lagi sekadar kota di pegunungan Jawa Barat, melainkan panggung bagi suara bangsa-bangsa yang ingin berdiri sejajar di dunia. Namun perjalanan kota ini tidak pernah sepenuhnya mudah. Urbanisasi membawa ledakan penduduk. Permukiman padat tumbuh cepat, sungai tercemar, ruang hijau menyusut. Bangunan bersejarah terdesak pembangunan baru. Di satu sisi Bandung terus bergerak maju, di sisi lain ia berjuang menjaga jiwanya sendiri. Hari ini, Bandung dikenal sebagai kota kreatif, kota pendidikan, kota wisata, dan tempat lahirnya banyak tren budaya populer. Tetapi jika menatap lebih dalam, setiap sudut kota ini menyimpan jejak masa lalu. Dari gedung tua kolonial, rel kereta lama, gang kecil, hingga monumen perjuangan, semuanya seperti berbisik bahwa Bandung dibentuk bukan hanya oleh keindahan, tetapi juga oleh pengorbanan. Bandung mengajarkan satu hal penting. Kota yang indah belum tentu lahir dari sejarah yang muda. Kadang justru kota paling memesona adalah kota yang pernah melewati luka paling berat. Dan mungkin itulah sebabnya Bandung terasa berbeda. Karena di balik udara sejuknya, masih tersisa panas dari api sejarah yang belum pernah benar-benar padam. Namun sejarah tidak akan pernah hilang bersama waktu, karena ia sering kembali dalam bentuk yang berbeda. Hari ini, Bandung memang telah berubah menjadi kota modern. Kafe-kafe tumbuh di sudut jalan, kendaraan memenuhi ruas kota, gedung baru terus berdiri, dan anak muda menjadikannya pusat kreativitas. Dari luar, Bandung tampak sangat hidup, sibuk, dan terus bergerak maju. Tetapi di balik kemajuan itu, pertanyaan lama masih menggantung. Apakah kota ini tumbuh dengan adil? Apakah semua warganya menikmati kemajuan yang sama? Ataukah ketimpangan masa lalu hanya berganti wajah dan bahasa? Di beberapa sudut, bangunan bersejarah mulai hilang digantikan beton baru. Sungai yang dulu menjadi sumber kehidupan kini menanggung beban limbah. Jalan-jalan yang dulu teduh kini sering macet dan sesak. Dan generasi muda perlahan mengenal Bandung sebagai tempat hiburan, tetapi semakin jauh dari kisah yang membentuknya. Padahal sebuah kota bukan hanya kumpulan gedung dan pusat belanja. Kota adalah ingatan, kota adalah watak, kota adalah pelajaran yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bandung pernah dibakar demi harga diri, pernah menjadi panggung dunia bagi bangsa-bangsa merdeka, pernah melahirkan pemikir dan pejuang yang menolak tunduk. Maka pertanyaannya hari ini sederhana, apakah Bandung masih menyimpan jiwa itu? Ataukah ia perlahan menjadi kota yang indah di permukaan, namun lupa pada akar sejarahnya sendiri?
Pada akhirnya, masa depan Bandung tidak ditentukan oleh bangunan yang paling tinggi, tetapi oleh seberapa jauh warganya mau menjaga memori, keadilan, dan martabat kotanya. Sebab kota yang lupa sejarahnya pelan-pelan akan kehilangan jiwanya. Dan Bandung terlalu berharga untuk dibiarkan menjadi sekadar nama di peta. Pada awal abad ke-20, wilayah kepulauan di Asia Tenggara dikenal dengan nama Insulinde, sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan negeri kepulauan yang luas di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Film ini berusaha menampilkan kehidupan sebagaimana adanya, bagaimana masyarakat hidup, dan bagaimana mereka bekerja di wilayah ini. Sebuah karya dokumenter yang dibuat untuk memperlihatkan Hindia Belanda dengan kekayaan alamnya, keberagaman budayanya, serta kehidupan masyarakatnya. Gambar-gambar yang ditampilkan merupakan pilihan adegan dari arsip film yang tersimpan di Belanda, yang kemudian disusun kembali menjadi satu rangkaian visual tentang negeri ini. Nama Insulinde sendiri dipopulerkan oleh penulis Belanda Multatuli. Ia menggunakan istilah ini untuk menyebut gugusan pulau yang luas di wilayah Khatulistiwa. Wilayah ini kemudian digambarkan sebagai sebuah sabuk zamrud yang melingkari Khatulistiwa, sebuah ungkapan yang merujuk pada keindahan alamnya. Namun di balik gambaran sebagai sabuk zamrud yang indah, kehidupan di Hindia Belanda juga bergerak melalui pelabuhan-pelabuhan yang sibuk. Sebuah kapal uap tampak memasuki pelabuhan, menjadi penghubung utama antara wilayah kepulauan dan dunia luar. Kedatangan kapal selalu membawa aktivitas, barang, manusia, dan kepentingan ekonomi bertemu di satu titik yang sama. Di atas kapal, para penumpang dan awak terlihat bersiap untuk turun. Sementara di darat, para buruh pribumi telah menunggu, siap bekerja untuk menyambung kelangsungan hidup mereka. Aktivitas seperti ini menjadi bagian penting dari mobilitas pada masa itu. Bagian selanjutnya menunjukkan Weg naar Sociëteit atau jalan menuju gedung Sociëteit, tempat pertemuan sosial bagi pejabat dan kalangan elit Eropa. Bangunan seperti Sociëteit menjadi simbol gaya hidup kolonial pada masa itu, ruang untuk berkumpul, mengadakan acara, dan membangun jejaring kekuasaan. Jalan menuju ke sana memperlihatkan ciri khas perencanaan kota kolonial, jalur lurus, pepohonan yang ditanam teratur, serta bangunan administrasi yang ditempatkan di titik strategis. Melalui footage ini, kita bisa melihat bagaimana Bandung diproyeksikan sebagai kota modern dengan standar Eropa, jauh sebelum merdeka. Kawasan Tionghoa di Bandung.
Wilayah ini merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi paling penting di kota pada masa kolonial. Komunitas Tionghoa sudah lama terlibat dalam perdagangan lokal mulai dari toko kelontong, tekstil, distribusi barang harian, hingga usaha keluarga yang menopang kebutuhan masyarakat. Dalam tata kota kolonial, kawasan Tionghoa berada di posisi strategis, dekat pasar, jalur transportasi, dan pusat kegiatan ekonomi. Namun pemisahan sosial tetap terasa jelas, karena pemerintah Hindia Belanda menerapkan sistem klasifikasi penduduk yang membagi masyarakat menjadi 3 golongan: Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Komunitas Tionghoa ditempatkan dalam kelompok Timur Asing, sehingga wilayah mereka diatur dengan kebijakan berbeda dari kawasan Eropa maupun pemukiman pribumi. Footage ini memberikan gambaran bagaimana kehidupan sehari-hari berlangsung di tengah keterbatasan aturan kolonial. Tampak aktivitas perdagangan yang dinamis, rumah-rumah toko yang berdempetan, serta lalu lintas masyarakat yang menunjukkan bahwa kawasan ini adalah urat nadi ekonomi Bandung pada waktu itu. Keberadaan kawasan Tionghoa seperti ini berperan besar dalam membentuk identitas kota Bandung, sebuah ruang yang tumbuh dari interaksi berbagai etnis, tetapi tetap berada di bawah struktur kontrol kolonial. Bagian berikutnya menampilkan sebuah gereja kecil yang terletak di sepanjang Jalan Braga, kawasan paling terkenal di Bandung pada masa kolonial. Braga merupakan pusat gaya hidup Eropa, tempat berdirinya toko-toko elit, hotel, restoran, dan fasilitas publik yang melayani masyarakat Belanda, serta kalangan atas lainnya. Keberadaan gereja di kawasan ini menunjukkan peran penting komunitas Eropa dalam membentuk identitas ruang kota. Fasilitas keagamaan seperti ini menjadi bagian dari kebutuhan sosial mereka, fasilitas yang dibangun dekat permukiman dan pusat keramaian agar mudah diakses oleh penduduk Eropa yang tinggal atau bekerja di sekitar Braga. Rekaman ini juga memberi gambaran tentang bagaimana tata ruang kolonial mengintegrasikan tempat ibadah dengan lingkungan komersial, menciptakan ruang kota yang mencerminkan nilai, budaya, dan struktur sosial pemerintahan Hindia Belanda. Peters Park, salah satu taman kota yang dibangun pada masa awal perkembangan Bandung kolonial. Taman seperti Peters Park dirancang sebagai ruang terbuka bagi masyarakat Eropa, tempat berjalan sore, berolahraga ringan, atau mengadakan kegiatan sosial. Peters Park juga mencerminkan model perencanaan kota yang umum di Hindia Belanda, menyediakan ruang hijau yang terawat di tengah kawasan permukiman Eropa, sebagai upaya menciptakan lingkungan yang dianggap sehat dan nyaman sesuai standar hidup kolonial. Melalui footage ini, terlihat bagaimana Bandung membangun identitasnya sebagai kota taman, sebuah kota yang memadukan pusat aktivitas urban dengan ruang hijau publik, meskipun aksesnya pada masa itu masih terbatas, terutama bagi penduduk Eropa dan kalangan elit. Stasiun Bandung pada masa awal abad ke-20 adalah salah satu titik transportasi yang paling sibuk di Priangan. Di depan bangunan stasiun terlihat beragam moda angkutan, delman, kereta kuda, dan kendaraan bermotor awal menunjukkan masa transisi Bandung menuju kota modern. Stasiun menjadi pusat mobilitas penduduk dari berbagai latar belakang, pekerja, pedagang, pegawai kolonial, hingga musafir yang datang dari Batavia dan kota-kota Priangan lainnya. Kereta ekspres yang melintas di jalur utama menuju Bandung. Kereta jenis ini merupakan layanan tercepat pada masa kolonial, digunakan untuk perjalanan jarak jauh yang menghubungkan kota-kota besar di Jawa seperti Batavia, Buitenzorg, dan Bandung. Kecepatan dan ketepatan waktu menjadi ciri utama kereta ekspres, karena jalur ini diprioritaskan untuk mobilitas pejabat, pengusaha, dan pengiriman barang penting. Rekaman ini menunjukkan bagaimana transportasi rel menjadi simbol modernitas yang mempercepat pertumbuhan Bandung sebagai pusat administrasi dan ekonomi Priangan. Rekaman ini menampilkan sebagian dari Jalan Braga, salah satu ruas paling terkenal di Bandung pada masa kolonial.
pada awal abad ke-20, Braga menjadi pusat aktivitas komersial dan sosial, tempat berdirinya toko-toko modern, rumah makan, dan kantor perdagangan yang melayani masyarakat Eropa dan kalangan elit kota. Jalan ini dirancang mengikuti standar kota Eropa, lebar, lurus, dan dinaungi pepohonan besar di kedua sisi kendaraan yang terlihat. Delman, kereta kuda, dan beberapa mobil menunjukkan perpaduan antara moda transportasi tradisional dan modern yang mulai berkembang di Bandung. Braga juga merupakan pusat gaya hidup kolonial. Banyak perusahaan, pengusaha, dan ekspatriat membuka usaha di sepanjang jalan ini, menjadikannya tempat pertemuan bagi pejabat, pedagang, serta kaum sosialita Eropa. Ruas jalan yang tampak dalam footage ini merekam suasana Braga lama sebelum mengalami modernisasi besar pada tahun-tahun berikutnya. Melalui gambar ini, kita dapat melihat bagaimana Bandung membangun identitasnya sebagai kota modern di bawah bayang-bayang kolonialisme, di mana ekonomi, budaya, dan ruang publik tertata untuk mendukung kebutuhan kelompok yang berkuasa. Rekaman ini memperlihatkan kawasan penting di pusat kota Bandung, ketika kamera bergerak melewati Sociëteit dan Warenhuis de Vries, dua bangunan yang menjadi simbol kehidupan sosial dan ekonomi pada masa kolonial. Sociëteit umumnya dikenal sebagai Sociëteit Concordia, merupakan klub eksklusif bagi pejabat, pengusaha, dan kaum elit Eropa. Bangunan ini digunakan sebagai tempat pesta, pertemuan resmi, pertunjukan seni, hingga acara sosial yang hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu. Kawasan Nieuwe Buitenwijk atau permukiman baru yang muncul seiring berkembangnya Bandung pada awal abad ke-20. Wilayah ini dirancang sebagai lingkungan hunian yang lebih tenang dan tertata, berjarak dari pusat keramaian di Braga. Jalan-jalan yang lebar dan dinaungi pepohonan menunjukkan pola perencanaan kota kolonial yang memberi ruang hijau dan kenyamanan bagi para penghuninya. Rumah-rumah bergaya Eropa berdiri dengan halaman luas, menandakan bahwa kawasan ini diperuntukkan bagi keluarga pejabat dan pegawai pemerintah. Tidak banyak aktivitas terlihat, hanya beberapa pejalan kaki dan delman yang melintas. Hal ini menggambarkan karakter kawasan yang lebih bersifat residential, berbeda dari pusat ekonomi dan perdagangan Bandung pada masa itu. Sekarang kita beralih ke kawasan Cikudapate, salah satu wilayah permukiman tertua di Bandung. Daerah ini sudah berkembang sejak masa awal kolonial dan menjadi salah satu pusat hunian bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk penduduk pribumi dan kelompok Timur Asing. Rumah-rumah yang terlihat memperlihatkan gaya arsitektur campuran, pengaruh kolonial pada bentuk bangunan, namun tetap menyesuaikan dengan iklim tropis Nusantara. Hotel Homan, salah satu hotel paling terkenal dan bergengsi di Bandung pada awal abad ke-20. Bangunan ini sering menjadi tempat menginap pejabat Belanda, pengusaha asing, dan tamu-tamu penting yang datang ke kota. Lokasinya berada di kawasan pusat kota, dikelilingi pepohonan besar dan taman yang tertata, ciri khas hotel kelas atas pada masa kolonial. Hotel Homan dikenal dengan fasilitas modern untuk zamannya, kamar luas, layanan makan ala Eropa, dan ruang pertemuan untuk kalangan elit. Perjalanan keluar dari Bandung menuju Bagendit, sebuah daerah di Garut yang dikenal dengan danau alaminya, Situ Bagendit. Jalan yang dilalui tampak dikelilingi pepohonan besar dan perkampungan, menunjukkan suasana pedesaan Priangan pada awal abad ke-20. Kendaraan bermotor yang muncul di sepanjang perjalanan menandakan mulai masuknya teknologi transportasi modern ke wilayah luar kota, meskipun masyarakat lokal masih banyak bergantung pada delman dan transportasi tradisional. Ruas jalan seperti ini merupakan jalur utama yang menghubungkan Bandung dengan daerah-daerah di Priangan Timur. Selain untuk perjalanan, jalur ini juga digunakan untuk mengangkut hasil bumi, termasuk kopi, teh, dan sayuran, menuju pasar Bandung dan pusat administrasi kolonial. Melalui footage ini, kita bisa melihat bagaimana wilayah Priangan mulai terbuka oleh pembangunan jalur darat, sekaligus tetap mempertahankan karakter pedesaan yang kuat.
Sekarang kita menuju Danau Pegunungan yang menjadi salah satu tujuan perjalanan dari Bandung menuju Bagendit. Di sini terlihat masyarakat setempat memandu rakit dan perahu kecil yang digunakan untuk menyeberangi danau. Bangunan terapung sederhana dengan atap rumbia menunjukkan fasilitas yang disiapkan untuk pengunjung, termasuk para pelancong Eropa yang datang menikmati suasana alam Priangan. Pemandangan sekeliling danau masih alami, hamparan air tenang, pepohonan besar, dan perkampungan yang berdiri di tepi air. Beberapa rumah panggung tampak dibangun dekat permukaan danau, memperlihatkan pola hidup masyarakat yang bergantung pada air sebagai sumber kegiatan sehari-hari. Di sisi lain, terlihat mobil yang tiba di pinggir danau, tanda bahwa kawasan ini mulai terhubung dengan perkembangan transportasi modern. Namun kehidupan masyarakat lokal tetap mempertahankan cara tradisional, seperti menggunakan perahu untuk berpindah dan mengelola sumber daya di sekitar danau. Footage ini menangkap pertemuan dua dunia, modernitas yang dibawa kendaraan kolonial dan ketenangan hidup pedesaan Priangan yang masih kuat dipengaruhi alam. Danau Pegunungan ini dimanfaatkan langsung oleh masyarakat setempat untuk berbagai kegiatan sehari-hari. Di bagian depan terlihat warga yang menangkap ikan dengan jaring sederhana, cara penangkapan tradisional yang sudah dilakukan turun-temurun. Air danau yang dangkal di beberapa titik memudahkan mereka mencari ikan sambil berjalan di dalam air. Di sisi lain, tampak perahu kecil dan rakit membawa rombongan pengunjung, termasuk tamu-tamu Eropa, yang datang menikmati suasana danau. Rakit beratap yang digunakan dalam rekaman ini menunjukkan bahwa kawasan ini sudah mulai menjadi tujuan wisata alam pada awal abad ke-20. Kita juga melihat barisan perahu yang saling melintas, menandakan bahwa danau ini tidak hanya dipakai untuk menangkap ikan, tetapi juga untuk rekreasi dan perjalanan singkat mengelilingi danau. Kegiatan ini memperlihatkan pertemuan antara aktivitas lokal masyarakat Priangan dan meningkatnya minat wisatawan kolonial terhadap pemandangan alam. Dari sudut pandang yang lebih luas, tampak hamparan danau yang dikelilingi perbukitan dan ladang. Gambaran ini menunjukkan bagaimana alam Priangan menjadi daya tarik utama, sekaligus sumber kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Adegan berikut memperlihatkan sebuah pertunjukan pencak, seni bela diri tradisional yang dipentaskan sebagai hiburan rakyat. Gerakan yang ditampilkan di sini bukan pertarungan sungguhan, melainkan latihan teknik dan simulasi perkelahian yang biasanya dipamerkan pada acara hiburan atau kunjungan tamu penting. Di sekitar arena terlihat warga desa duduk berkerumun, menyaksikan atraksi tersebut. Alunan musik angklung yang mengiringi gerakan para pesilat menunjukkan bagaimana seni bela diri dan musik tradisional berpadu dalam satu kesenian masyarakat Sunda. Kehadiran tamu Eropa dalam rekaman ini menggambarkan bahwa pertunjukan pencak sering dijadikan demonstrasi budaya lokal bagi para pendatang kolonial, sebuah cara memperkenalkan keterampilan, disiplin, dan seni gerak masyarakat setempat. Melalui rekaman langka ini, kita melihat bagaimana pencak pada masa itu bukan hanya bela diri, tetapi juga identitas budaya yang ditampilkan dengan bangga oleh masyarakat Priangan. Kali ini kita mulai memasuki kawasan yang pada masa kolonial dikenal sebagai Parits van Java. Julukan untuk Bandung sebagai kota paling modern dan bergaya di Hindia Belanda. Inilah pusat aktivitas, pusat belanja, dan pusat hiburan yang menjadi kebanggaan orang Eropa yang tinggal di tanah jajahan. Jalan-jalan yang lebar, bangunan toko bergaya Eropa, serta lalu lintas yang dipenuhi delman dan mobil mewah awal abad ke-20 menunjukkan bagaimana Bandung dibentuk menyerupai kota metropolitan mini di Pegunungan Priangan. Semuanya dibangun untuk menciptakan kesan modern dan tertata,
sesuai selera kaum kolonial yang ingin menghadirkan Eropa kecil di Indonesia. Di ruas jalan seperti inilah kehidupan kota berdenyut paling kuat, tempat berkumpulnya pedagang, wisatawan, dan keluarga-keluarga Belanda yang menghabiskan waktu di kafe, toko roti, atau rumah mode. Rekaman ini menegaskan bahwa kita sedang berada di jantung Paris Van Java, sebuah ruang kota yang menjadi simbol modernitas kolonial sekaligus bagian penting dari sejarah perkembangan Bandung. Inilah Pasar Baru Bandung, ia salah satu pusat perdagangan tertua dan tersibuk di kota Bandung pada awal abad ke-20. Dari sudut pengambilan gambar yang tinggi, terlihat deretan toko dan los pasar yang dipenuhi aktivitas masyarakat. Pedagang pribumi, Tionghoa, dan pendatang dari berbagai daerah berkumpul di sini, menjadikan kawasan ini titik temu ekonomi yang sangat dinamis. Delman, gerobak, dan beberapa mobil tampak memenuhi jalan utama pasar, menunjukkan betapa ramainya arus keluar masuk barang dan pembeli. Kita memasuki Pasar Baru Bandung, pusat keramaian kota yang menjadi nadi perdagangan masyarakat. Dari atas terlihat bagaimana lorong utama pasar dipenuhi oleh arus manusia yang tak pernah berhenti. Ibu-ibu membawa bakul, anak-anak mengikuti orang tuanya, pedagang memanggil pembeli, semuanya bercampur dalam hiruk-pikuk khas pasar rakyat. Di bagian dalam, suasananya semakin jelas. Kerumunan pedagang dan pembeli bergerak rapat, menandakan betapa pentingnya pasar ini sebagai tempat pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pasar bukan sekadar tempat transaksi, tapi juga ruang sosial tempat kabar beredar, hubungan dibangun, dan kehidupan kota berputar. Masuk lebih dalam lagi, tampak area penjual daging dan hasil bumi. Para pedagang perempuan duduk di meja panjang dengan timbangan tradisional di depan mereka. Pemandangan umum di pasar Jawa masa itu. Meja-meja ini tersusun rapi dalam bangunan permanen, bukti bahwa pasar Bandung sudah memiliki struktur cukup modern dibanding banyak kota lain pada zamannya. Suasana tegas, jujur, dan apa adanya. Bau rempah, suara tawar-menawar, ritme kerja yang cepat semua tergambar dalam ekspresi para pedagang yang tampak terbiasa dengan rutinitas pasar sejak pagi buta. Masjid Agung Bandung di awal abad ke-20, ia adalah salah satu pusat kehidupan spiritual di jantung kota. Bangunan masjid ini masih mempertahankan bentuk arsitektur tradisional Nusantara, atap bersusun tiga, langgam khas masjid-masjid tua di Tanah Sunda. Halamannya luas dan terbuka, sehingga masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga ruang pertemuan masyarakat, tempat orang berkumpul sebelum dan sesudah sholat, sekaligus titik orientasi penting di kawasan alun-alun Bandung. Dari jarak ini terlihat betapa masjid menjadi unsur penyeimbang dalam tata kota kolonial, berdiri berhadapan dengan alun-alun, dikelilingi pepohonan besar, dan menjadi simbol identitas masyarakat pribumi yang tetap bertahan di tengah modernisasi yang dibawa pemerintah kolonial. Bangunan yang kita lihat ini adalah Regents Woning, rumah kediaman resmi Bupati Bandung pada masa kolonial. Bentuknya jelas mencerminkan arsitektur pendopo, atap limasan bertingkat, ruang terbuka di bagian depan, serta tiang-tiang kayu yang menopang seluruh bangunan. Pendopo ini bukan sekadar rumah tinggal, tetapi juga pusat kegiatan pemerintahan lokal. Disinilah Bupati menerima tamu, mengatur urusan administratif, dan menjadi penghubung antara rakyat serta pemerintah Hindia Belanda. Letaknya yang berdekatan dengan alun-alun menegaskan peran Bupati sebagai figur penting dalam tata kelola kota. Footage ini menghadirkan kembali salah satu elemen inti dari wajah Bandung tempo dulu, di mana tradisi Sunda bertemu struktur birokrasi kolonial dalam satu ruang yang sama. Inilah suasana Peters Park, taman kota yang menjadi tempat warga melepas penat di tengah sejuknya Bandung tempo dulu. Di bawah pepohonan besar, keluarga-keluarga berkumpul, duduk di bangku-bangku taman, sementara anak-anak berlarian di area lapang yang terbuka. Taman ini memang dirancang sebagai ruang istirahat di tengah kesibukan kota.
ruang publik yang memberikan keseimbangan antara aktivitas harian dan rekreasi. Dari cara orang-orang menikmati tempat ini, terlihat jelas bagaimana Peters Park menjadi bagian penting dari ritme kehidupan Bandung pada masa itu. Salah satu bangunan religius paling menonjol di Bandung pada awal abad ke-20. Gereja Katolik dengan menara runcingnya ini menjadi pusat ibadah umat Katolik Eropa dan pribumi Kristen pada masa kolonial. Arsitekturnya mengikuti gaya neo-Gothic yang umum dibangun di berbagai kota Hindia Belanda, tinggi, simetris, dan menonjolkan garis-garis vertikal. Dalam footage terlihat suasana usai misa, kereta kuda, mobil awal, dan para biarawati yang keluar dari pintu gereja. Keramaian seperti ini menunjukkan betapa pentingnya peran gereja dalam kehidupan sosial komunitas Eropa di Bandung. Bagi mereka, rumah ibadah bukan hanya tempat doa, tapi juga titik berkumpul dan ruang interaksi. Bangunan ini berdiri sebagai salah satu penanda kuat masa kolonial, ikon arsitektur yang ikut membentuk wajah lama kota Bandung sebelum modernisasi mengambil alih. Bangunan besar ini adalah sekolah menengah atas Katolik untuk anak perempuan. Tampak megah dan tertata rapih, ciri khas sekolah elit yang diperuntukkan bagi warga Eropa, Indo, dan segelintir pribumi dari keluarga berstatus tinggi. Deretan dokar dan mobil-mobil awal yang terparkir di depannya menunjukkan siapa saja yang bersekolah di sini. Anak-anak dari kalangan berada, dengan akses pendidikan yang jauh lebih maju dibanding masyarakat pribumi pada umumnya. Di tempat inilah para siswi mempelajari ilmu pengetahuan modern dalam bahasa Belanda, mulai dari matematika, sejarah Eropa, hingga sastra, menjadikannya salah satu institusi pendidikan paling bergengsi di Bandung pada awal abad ke-20. Footage ini memberi gambaran jelas tentang betapa timpangnya akses pendidikan pada masa kolonial dan bagaimana sekolah seperti ini berdiri sebagai simbol lapisan sosial teratas di Hindia Belanda. Gedung megah bergaya neoklasik ini berdiri sebagai simbol kekuasaan ekonomi kolonial, tempat seluruh arus uang dan kebijakan keuangan wilayah jajahan dikendalikan. Tiang-tiang besar di bagian depan memperlihatkan citra wibawa dan stabilitas yang ingin ditampilkan pemerintahan Belanda, sementara ruang dalamnya digunakan untuk mengatur peredaran gulden, kredit perdagangan, hingga bank-bank perkebunan. Lalu lintas delman dan mobil awal yang terlihat di sekelilingnya menunjukkan bahwa gedung ini berada di kawasan paling strategis kota, jantung ekonomi Bandung pada masa itu. Bangunan ini adalah pusat keputusan yang menentukan harga komoditas, perdagangan internasional, dan arah ekonomi di Hindia Belanda. Gedung baru kantor residen Bandung ini adalah bangunan pusat administrasi tertinggi pemerintah kolonial di wilayah Priangan, tempat seorang residen memimpin seluruh urusan politik, keamanan, dan tata kelola daerah. Arsitekturnya mencerminkan gaya modern di awal abad ke-20, bersih, simetris, dan berwibawa. Jendela-jendela besar dan struktur bangunan yang kokoh menunjukkan bagaimana Belanda menegaskan kehadiran kekuasaannya melalui ruang-ruang pemerintahan seperti ini. Di sekeliling gedung terlihat taman yang tertata rapi, serta lalu lintas kota yang semakin sibuk, menandai Bandung sebagai pusat pemerintahan penting yang sedang berkembang pesat pada masa itu. Kantor inilah yang menjadi titik kendali semua keputusan administratif Priangan, dari regulasi perkebunan hingga hubungan antara pejabat kolonial dan elit lokal. Gereja Protestan Bandung ini adalah salah satu pusat ibadah komunitas Eropa pada masa itu. Arsitekturnya tampak sederhana tetapi kokoh, dengan menara vertikal dan fasad yang khas gaya kolonial modern. Di halaman depannya, suasana ramai langsung terlihat. Kereta kuda berdatangan, orang-orang turun dari dokar, mobil berlalu lalang, dan jemaat berkumpul setelah ibadah minggu. Keramaian seperti ini menunjukkan betapa pentingnya gereja sebagai ruang sosial bagi masyarakat Eropa, tempat mereka berinteraksi, berbagi kabar, sekaligus menjaga jaringan komunitas. Klenteng Rumah Ibadah Masyarakat Tionghoa Bandung. Bangunan klenteng ini menjadi salah satu pusat spiritual komunitas Tionghoa yang sudah menetap di Bandung sejak abad ke-19.
Bentuk atapnya yang melengkung dan dihiasi ornamen naga langsung mencirikan akar tradisi Tiongkok Selatan yang dibawa para perantau ke Tanah Priangan. Di balik pagar depan, terlihat struktur bangunan yang kokoh dengan pilar-pilar kayu besar dan patung penjaga di bagian pintu masuk. Ruang ibadah seperti ini biasanya menjadi tempat warga Tionghoa melakukan sembahyang, memohon keselamatan, serta merawat tradisi leluhur mereka. Kehadiran kelenteng di Bandung menunjukkan betapa beragamnya wajah sosial kota ini pada masa kolonial. Berbagai budaya hidup berdampingan, Eropa, pribumi, dan Tionghoa, masing-masing membawa identitas dan ruang spiritualnya sendiri. Bangunan seperti inilah yang memberi warna pada kehidupan Bandung, jauh sebelum kota ini dikenal sebagai kota metropolitan yang modern. Inilah detail seni yang sering dilupakan dari perhatian banyak orang. Relief dan lukisan dinding bergaya Tionghoa yang dipahat dengan ketelitian tinggi. Motif naga, harimau, dan elemen alam menggambarkan simbol-simbol kekuatan, perlindungan, serta harmoni dalam tradisi Tionghoa. Setiap lekukan sisik naga dan guratan tubuh harimau memperlihatkan keahlian pengrajin masa itu. Bukan sekadar dekorasi, tetapi ekspresi budaya yang telah menyeberangi lautan bersama para perantau. Hiasan seperti ini biasanya dipasang di bagian dalam kelenteng sebagai penjaga ruang suci, sekaligus pengingat akan hubungan manusia dengan leluhur dan alam. Melihatnya lewat arsip lama seperti ini membuat kita sadar, Bandung sejak dulu adalah tempat di mana berbagai seni dan budaya bertemu. Di dalam kelenteng, suasana langsung berubah, gelap, hening, dan penuh aroma dupa yang menebal di udara. Asap yang naik perlahan bukan sekadar ritual, itu cara lama masyarakat Tionghoa menghormati leluhur mereka, mengirim doa dan harapan melalui wangi yang membubung ke atas. Di depan altar, seorang lelaki berdiri khusyuk memegang dupa dengan penuh hormat. Lampion-lampion gantung yang menyala redup menambah kesan sakral, seolah setiap sudut ruangan menyimpan cerita panjang para perantau yang membangun kehidupan baru di Bandung sejak lebih dari seabad lalu. Ruang ini adalah simbol kuat dari keberadaan komunitas Tionghoa yang ikut membentuk wajah Bandung, kota yang sejak dulu menerima keragaman sebagai bagian dari denyut hidupnya. Departemen Perang atau Gedong Sabahu menurut orang Sunda tempo dulu. Bangunan besar ini berdiri sekitar tahun 1914 di kawasan Insulinde Park. Karena ukurannya yang luar biasa luas, masyarakat setempat menjulukinya Gedong Sabahu. Gedung raksasa yang tampak mencolok di tengah hamparan sawah. Footage yang kita lihat memperlihatkan betapa megahnya kompleks ini. Arsitekturnya dibangun dengan gaya kolonial yang tegas, memanjang, dan penuh jendela besar untuk menyesuaikan iklim tropis. Lapangan luas di depannya menunjukkan bahwa kawasan ini dirancang sebagai pusat administrasi dan kendali militer Belanda di Priangan. Di halaman, terlihat warga Eropa berjalan santai, sebagian lain menunggu kereta berkuda. Kehidupan kolonial berbaur dengan lanskap Bandung lama, kota yang pada masa itu masih dikelilingi alam terbuka dan perkampungan pribumi. Bangunan ini menjadi simbol bagaimana Bandung mulai berubah dari kota pegunungan yang tenang menjadi pusat pemerintahan dan militer yang strategis bagi Hindia Belanda. Inilah salah satu mahakarya arsitektur paling penting di Bandung awal abad ke-20. Bangunan besar yang tampak pada footage ini adalah kantor departemen baru yang dibangun di bagian timur laut kota, kelak dikenal sebagai Gedung Sate. Dari jarak jauh, menara masifnya sudah terlihat menonjol. Gaya arsitekturnya memadukan unsur Indo-Eropa dengan detail tradisional Nusantara, menghasilkan bentuk yang tegas, namun tetap lembut dipandang. Kombinasi atap bertingkat dan ornamen khas membuat gedung ini langsung berbeda dari bangunan kolonial lain di zamannya. Hamparan halaman luas yang mengelilinginya memperlihatkan bagaimana kawasan ini dirancang sebagai pusat administrasi penting, menandai ambisi Belanda menjadikan Bandung sebagai kota pemerintahan yang modern dan representatif. Footage ini merekam momen ketika gedung tersebut baru saja berdiri. Masih dikelilingi lahan lapang, jauh dari keramaian perkotaan yang kita kenal sekarang. Sebuah saksi bisu dari transformasi Bandung menuju kota besar.
Suasana ruang kerja di dalam Departemen Perusahaan Pemerintah. Pusat administrasi kolonial yang mengatur berbagai badan usaha negara di Hindia Belanda. Ruangannya luas, dengan langit-langit tinggi khas arsitektur awal abad ke-20. Deretan meja pegawai tersusun rapi, memperlihatkan bagaimana birokrasi kolonial bekerja. Dokumentasi, pencatatan, dan administrasi menjadi tulang punggung seluruh operasional pemerintahan. Mayoritas pegawai yang terlihat adalah kaum pribumi terdidik, mengenakan pakaian putih sederhana. Mereka menempati posisi administratif. Pekerjaan yang membutuhkan keterampilan baca tulis, hitung, dan kedisiplinan tinggi, sementara jabatan pengawas dan pimpinan umumnya masih dipegang oleh pejabat Eropa. Footage ini membuka jendela kecil tentang bagaimana roda pemerintahan kolonial bergerak dari balik meja. Sunyi, teratur, dan penuh tumpukan arsip yang menentukan keputusan-keputusan besar di Hindia Belanda. Inilah ruang baca dan perpustakaan yang menjadi kebanggaan Bandung pada masa kolonial, sebuah fasilitas yang dianggap sebagai pusat intelektual kota di zamannya. Deretan rak kayu yang penuh buku terlihat tersusun rapi, menghadirkan suasana yang tenang dan teratur. Para pengunjung, kebanyakan dari kalangan Eropa, duduk dengan serius membuka buku, mencatat, dan berdiskusi. Di masa ketika akses ilmu pengetahuan sangat dibatasi status sosial, tempat seperti inilah yang menjadi ruang belajar yang hanya bisa dinikmati segelintir orang. Pencahayaan gantung yang lembut, meja kayu besar, dan tata ruang yang simetris menunjukkan standar desain perpustakaan modern di awal abad ke-20. Ini adalah gambaran bagaimana Bandung perlahan membentuk citra sebagai kota pendidikan dan pusat pemikiran, jauh sebelum julukan kota pelajar atau kota kreatif muncul dalam narasi hari ini. Melihat adegan ini, kita seperti menyaksikan fondasi awal budaya literasi di Bandung. Sebuah warisan yang kemudian tumbuh dan diwarisi oleh generasi-generasi setelahnya. Inilah barisan pegawai Departemen Perusahaan Pemerintah. Ratusan staf berdiri di depan gedung, memperlihatkan besarnya mesin birokrasi yang mengatur urusan negara pada masa itu. Dari juru tulis hingga pejabat teknis, semua terlibat dalam mengelola administrasi yang kompleks di kota Bandung. Berikutnya tampak para pegawai pos telepon dan telegraf. Mereka inilah penghubung arus informasi, memastikan surat tiba di tujuan, sambungan telepon tersambung, dan pesan telegraf berjalan tanpa hambatan. Pada masa ketika komunikasi masih mengandalkan sistem manual, pekerjaan mereka memegang peranan penting dalam menyambungkan kota-kota dan urusan pemerintahan. Dua barisan besar ini menggambarkan bagaimana Bandung berfungsi sebagai pusat administrasi dengan tenaga profesional yang sangat terorganisir. Rumah-rumah dinas di kawasan Javastraat ini memperlihatkan bagaimana hunian untuk staf Stadspoor, perusahaan kereta api negara, dirancang dengan rapi dan nyaman. Lingkungan dengan jalannya yang lebar, deretan pohon ditanam beraturan, dan tiap rumah memiliki halaman yang cukup luas. Kawasan seperti ini biasanya dihuni oleh pegawai dengan posisi stabil, masinis, teknisi, hingga administrator yang bekerja mengelola jalur kereta dan stasiun. Hunian mereka mencerminkan status pekerjaan yang dianggap penting dalam sistem transportasi kolonial. Tampak pula beberapa orang berjalan santai di sepanjang jalan, menandakan bahwa area ini bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga ruang sosial bagi keluarga para pegawai. Sebuah sudut tenang Bandung yang menunjukkan bagaimana tata perumahan modern mulai dibentuk pada masa itu. Bangunan besar ini adalah Institut Pasteur Bandung, salah satu lembaga ilmiah paling prestisius yang pernah berdiri di Hindia Belanda. Dari sinilah berbagai riset kesehatan, pengembangan vaksin, dan produksi serum dilakukan terutama untuk menangani wabah-wabah yang kerap muncul di Nusantara. Arsitekturnya tampak kokoh dan modern untuk masanya, lengkap dengan halaman luas yang mendukung aktivitas penelitian. Aktivitas di dalamnya bukan hanya soal ilmu kedokteran, tetapi juga mencerminkan ambisi kolonial untuk menampilkan diri sebagai pelindung kesehatan masyarakat. Meskipun praktiknya tidak selalu merata, dirasakan semua lapisan.
Keberadaan Institut Pasteur menjadikan Bandung dikenal sebagai kota ilmu dan pusat penelitian kesehatan. Di balik tembok bangunan ini, para ahli bekerja menanggulangi penyakit berbahaya yang pernah menjadi ancaman besar bagi penduduk. Rumah Sakit Kota, cikal bakal fasilitas kesehatan umum di Bandung. Di bagian dalam, tampak para perawat bergerak cepat membawa pasien, berpakaian serba putih dengan tata ruang yang terbuka dan teduh. Rumah sakit pada masa itu memang banyak mengadaptasi gaya arsitektur tropis, beranda lebar, sirkulasi udara besar, dan ruangan yang memanjang agar pasien tidak kepanasan. Sementara di bagian luar, deretan delman dan kendaraan sederhana menunggu di depan gedung. Ini menunjukkan bahwa rumah sakit ini melayani spektrum masyarakat yang lebih luas, tidak hanya kalangan elit, meskipun tetap dibangun dalam standar kolonial yang rapi dan tertata. Suasana yang terekam di sini memperlihatkan awal mula pelayanan kesehatan publik di Bandung, sebuah fasilitas yang perlahan menjadi tempat harapan bagi warga kota yang membutuhkan perawatan. Inilah suasana Braga pada masa jayanya. Jalan paling bergengsi di Bandung, tempat segala pergerakan modern kota ini bermula. Delman, motor awal, sepeda, dan mobil mewah saling bersisian di satu ruas jalan. Sebuah pemandangan yang menunjukkan bagaimana Braga menjadi ruang pertemuan berbagai kelas sosial dan gaya hidup. Di sisi jalan, tampak deretan toko dan restoran Eropa. Salah satunya Maison Bogerijen, kedai ternama tempat orang-orang menikmati kue, kopi, dan hidangan bergaya Belanda. Tenda-tenda bergaris yang menjuntai di depannya adalah ciri khas Braga, teduh, rapi, dan sangat kosmopolitan. Lalu kita masuk ke Concordia, salah satu society paling prestisius di Bandung. Bangunannya berdiri di sudut Grote Postweg dan Bragaweg, menjadi pusat pertemuan kaum elit Eropa. Dengan anggota mencapai ribuan, tempat ini menjadi jantung hiburan dan pergaulan kelas atas, dari pesta dansa, pertunjukan musik, hingga jamuan resmi. Dari ekspresi orang-orang yang duduk santai di beranda Concordia, kita bisa merasakan atmosfer Braga kala itu, kota yang sedang tumbuh cepat, penuh percaya diri, dan ingin menunjukkan dirinya sebagai pusat budaya modern di Hindia Belanda. Braga bukan sekadar jalan, ia adalah simbol gaya hidup. Dan footage ini menangkap denyut awalnya dengan sangat jelas. Kawasan pecinan Bandung pada masa itu. Pusat aktivitas niaga yang tak pernah sepi. Jalanan dipenuhi pedagang, pembeli, becak, delman, sampai mobil-mobil yang mulai muncul di antara keramaian. Deretan toko tampak sederhana, tapi justru disinilah denyut ekonomi kota berputar. Banyak keluarga Tionghoa membuka usaha tekstil, kelontong, obat-obatan, hingga warung makan. Orang keluar masuk toko, bertransaksi, bercakap, dan menawar harga. Gambaran nyata bagaimana komunitas Tionghoa memegang peranan penting dalam ekonomi Bandung. Rumah-rumah kayu beratap genteng, dengan orang-orang yang duduk santai di teras. Dinamikanya berbeda dengan Braga yang glamour di sini, ritmenya lebih akrab, lebih merakyat, tapi tetap menjadi pilar penting dalam kehidupan kota. Inilah suasana Pasar Besar Surabaya pada 15 Juli 1929, salah satu titik paling sibuk di kota pelabuhan terbesar di Jawa. Keramaiannya langsung terasa. Mobil-mobil awal, becak, delman, gerobak sapi, sepeda, dan tram listrik semuanya berbagi ruang di jalan yang sama. Di tengah hiruk-pikuk itu berdiri seorang petugas lalu lintas, mengatur arus kendaraan yang datang dari berbagai arah. Surabaya pada masa ini memang sudah tampil sebagai kota modern. Jalurnya lebar, bangunan-bangunan tingginya berdiri kokoh, dan jaringan tram listrik membentang di atas kepala. Gerobak sapi yang membawa muatan berat menunjukkan bahwa jalur perdagangan tradisional masih hidup, berdampingan dengan moda transportasi modern.
Inilah wajah Surabaya, kota yang tumbuh cepat tapi tetap berakar pada aktivitas niaga rakyatnya. Tampak juga para pesepeda melintas dengan kecepatan tenang, sementara tram perlahan mendekati halte, semua bergerak dalam ritme kota besar yang dinamis. Sebuah gambaran betapa Surabaya sejak lama telah menjadi pusat perdagangan, transportasi, dan pergerakan manusia. Footage ini menangkap denyut asli Surabaya, ramai, keras, tapi penuh energi, kota yang sejak dulu tidak pernah tidur. Lalu lintas di pasar Surabaya ini benar-benar menggambarkan denyut nadi sebuah kota pelabuhan besar yang sedang tumbuh pesat. Di tengah kerumunan kendaraan tradisional dan modern, berdiri sebuah gedung megah dengan kubah dan fasad bergaya Art Deco. Bangunan ini dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan niaga di kawasan pasar besar, simbol bagaimana Surabaya waktu itu sudah menjadi kota perdagangan kelas berat. Arsitekturnya tegas, dinding tinggi, jendela vertikal berderet, dan garis-garis geometris yang menjadi ciri modernisme Hindia Belanda. Dari arah jalan utama, bangunan ini berdiri seperti penjaga kota, mengawasi arus manusia dari pagi hingga sore. Di depannya, gerobak sapi melintas membawa kayu dan barang dagangan, dan tram listrik pun datang perlahan, yang penuh penumpang. Sebagian besar adalah pegawai, pedagang, dan warga kota. Semua bercampur dalam satu ruang yang sama. Modernitas dan tradisi bertemu tanpa merasa saling mengganggu. Truk besar beroda besi juga mulai muncul, menandai masuknya era industri. Di bagian baknya, para pekerja duduk santai, mungkin menuju gudang atau pelabuhan. Sementara itu, para pejalan kaki baik pribumi maupun Eropa melintas dengan cara masing-masing. Ada yang cepat, ada yang santai, dan ada yang hanya berdiri mengamati hiruk-pikuk kota. Dari keseluruhan adegan ini, satu hal terasa jelas. Surabaya sudah menjadi kota besar jauh sebelum merdeka. Kota yang keras, hidup, dan selalu bergerak. Dengan pasar besar sebagai salah satu epicentrum perputaran barang, uang, dan manusia. Kereta api uap yang melintas di kejauhan memberi warna lain pada keramaian pasar besar Surabaya. Asap hitamnya membubung tinggi, menandai betapa pentingnya jalur rel bagi mobilitas kota pelabuhan ini. Setiap hari, kereta seperti inilah yang mengangkut barang dari hinterland Jawa Timur menuju pelabuhan, sebelum kemudian berlayar ke luar negeri. Di bawah jembatan rel itu, lalu lintas tetap bergerak tanpa henti. Mobil-mobil Ford dan Chevrolet awal tampak hilir mudik berdampingan dengan dokar dan becak, kombinasi transportasi yang menggambarkan peralihan zaman. Para sais kuda mengendalikan kendaraannya dengan tenang, seolah sudah terbiasa berbagi jalur dengan mesin-mesin modern yang mulai menguasai kota. Sebuah persimpangan besar yang memperlihatkan bagaimana kota pelabuhan ini telah menjelma menjadi pusat perdagangan yang penuh energi. Deretan mobil, dari sedan Eropa hingga pickup, bergerak rapat satu sama lain, seolah menunjukkan betapa sibuknya alur distribusi barang di kawasan ini. Di tengah keramaian itu, seorang polisi kolonial berdiri sigap di atas podium kecil, mengatur arus kendaraan dengan gerakan tangan yang tegas. Simbol bahwa sebelum lampu lalu lintas hadir, ketertiban kota benar-benar bertumpu pada manusia di tengah jalan. Bangunan-bangunan dua lantai di kanan kiri, jalan menunjukkan identitas kota niaga. Balkon lebar, kanopi kain, papan nama besar seperti Albert, dan beberapa toko lain yang jelas menjadi pusat perbelanjaan kelas menengah Eropa dan Tionghoa. Fasade bergaya Art Deco awal tampak mendominasi,
Ciri bahwa Surabaya sedang mengejar modernitas, tram listrik kembali melintas membawa penumpang dari kawasan pelabuhan menuju pusat kota. Rel yang membelah jalan ini adalah tulang punggung mobilitas Surabaya. Di sekelilingnya, pejalan kaki, kuli angkut, dan pedagang kecil turut mengisi ruang yang sama, semua bergerak dalam ritme kota besar yang sedang tumbuh. Energi Surabaya dalam footage ini jelas terasa, cepat, padat, dan tanpa jeda. Kota yang sejak lama dikenal sebagai kota kerja memperlihatkan karakternya dengan sangat terang. Di tengah keramaian pasar besar Surabaya ini, sebuah tiang lampu berdiri mencolok model khas kota-kota kolonial dengan rangka besi bercabang di bagian atas untuk menahan kabel tram listrik. Desainnya tidak hanya fungsional, tetapi juga menjadi penanda bahwa kawasan ini adalah pusat aktivitas kota, tempat segala arus perdagangan dan perjalanan bertemu. Di sekitar tiang lampu itu, arus kendaraan bergerak cepat. Mobil-mobil Eropa, model terbaru, delman, hingga sepeda yang saling bersilangan, lalu lintasnya padat, namun tetap teratur sebuah gambaran kota pelabuhan yang benar-benar hidup. Di sisi bawah frame terlihat dua orang pribumi yang sedang bersiap menyeberang. Keduanya berdiri hati-hati, menunggu celah di antara deru mobil dan tram yang melintas. Kehadiran mereka memberi kontras yang jelas. Surabaya bukan hanya kota modern bagi kalangan berada, tetapi juga ruang hidup bagi rakyat kecil yang tetap harus menyesuaikan diri dengan ritme kota yang makin cepat. Pemandangan seperti ini memperlihatkan bagaimana Surabaya bergerak menuju era baru, modern, sibuk, tapi tetap diwarnai kehidupan rakyatnya yang sederhana. Gedung besar dengan papan nama Winkel Gallery Pasar Besar yang terlihat di depan ini menjadi salah satu pusat aktivitas perdagangan Surabaya. Bangunannya sederhana tapi luas, menampung kios-kios yang menjual kebutuhan pokok hingga barang impor, sehingga kawasan ini selalu dipenuhi lalu lintas manusia, dari pedagang kecil, sopir taksi, hingga ibu-ibu yang membawa keranjang belanjaan. Lalu bergeser sedikit, deretan mobil parkir memanjang di sepanjang dinding kompleks besar di belakangnya. Tepat di kejauhan terlihat bangunan megah berbentuk kubah. Itu adalah salah satu struktur ikonik kawasan lama Surabaya, bagian dari blok pertokoan dan bioskop yang dulu menjadi hiburan kelas atas bagi warga kota. Ketika kamera bergerak, tampak papan iklan besar di atas gedung teater yang menayangkan film-film impor. Judul seperti Siegfried dan Nibelungen menunjukkan kuatnya pengaruh budaya Eropa di Surabaya, bahkan poster film pun langsung mengambil ruang visual di tengah keramaian kota. Di depannya, puluhan mobil antri mencari tempat parkir, sementara rakyat kecil berjalan kaki dan bersepeda di sela-selanya tanpa pilihan lain selain berbagi jalan dengan arus kendaraan modern. Bangunan berciri lengkung besar di bagian depan, rumah pertemuan atau klub sosial Eropa menjadi penanda kelas sosial pada masa itu. Balkon lebar, pilar yang tinggi, dan jendela besar menunjukkan fungsi bangunan ini sebagai tempat berkumpulnya kalangan atas, ruang untuk pesta, pertemuan bisnis, hingga acara-acara resmi. Sementara itu, di jalan raya yang sama, aktivitas rakyat kecil tetap berlangsung. Anak-anak berlarian, pesepeda menuntun dagangan, dan para pria berbaju putih berjalan cepat menuju tujuan masing-masing. Kontrasnya tajam, tapi nyata. Surabaya sebagai kota modern yang tumbuh pesat, namun di dalamnya tetap hidup denyut masyarakat yang berlapis-lapis. Tampak juga bangunan megah dengan papan besar bertuliskan Dunlop Banden. Inilah toko ban modern pada masanya, simbol kuatnya industri otomotif yang mulai merambah Hindia Belanda. Gedungnya bergaya kolonial, dengan jendela kaca besar dan balkon lebar, tampak menonjol dibanding deretan pertokoan di sekitarnya. Tempat seperti ini biasanya jadi tujuan sopir-sopir mobil kelas atas yang butuh perawatan kendaraan mereka. Di persimpangan pasar besar ini, terlihat jelas bagaimana rakyat pribumi menjalani ruang kotanya dengan cara yang sangat apa adanya. Di pinggir jalan, beberapa orang berdiri berkumpul, ada yang mengamati keramaian, ada yang mengobrol santai, dan ada pula yang sekadar menunggu waktu berlalu. Sementara itu, di tengah arus kendaraan yang padat, sebagian lainnya perlahan menyeberang,
menyelinap di antara mobil, sepeda, dan kereta kuda yang tak pernah berhenti mengalir. Semua bergerak dengan ritme masing-masing. Sebelum adanya marka jalan, belum ada zebra cross, dan belum ada aturan resmi. Hanya naluri bertahan hidup di kota yang sedang tumbuh terlalu cepat. Kontrasnya terasa kuat. Modernitas yang melaju kencang berdampingan dengan langkah-langkah kecil rakyat pribumi yang tetap menjaga denyut asli Surabaya. Frame seperti ini bukan sekadar keramaian. Ia menunjukkan bagaimana kota besar selalu dibangun di atas keseharian orang kecil, mereka yang hadir, berdiri, berjalan, dan menyeberang tanpa pernah meminta untuk direkam. Dari Bandung yang tertata rapi sebagai Paris Van Java, hingga Surabaya yang berdenyut sebagai kota pelabuhan terbesar di Timur Jawa, arsip-arsip ini menunjukkan satu hal yang tidak pernah berubah. Kota-kota di Nusantara selalu dibentuk oleh manusia-manusia yang mengisinya para pekerja, pedagang, pegawai kantor, pesilat kampung, anak-anak di taman, hingga rakyat kecil yang berdiri di pinggir jalan. Merekalah yang menghidupkan setiap frame modernitas, datang dan pergi, bangunan boleh berubah, tapi jejak kehidupan mereka tetap tertinggal di dalam rekaman ini. Melihat semua ini, kita bukan sekadar menonton masa lalu. Kita sedang menyaksikan bagaimana sebuah bangsa tumbuh, pelan, tidak selalu adil, tapi penuh daya untuk bertahan dan bergerak maju. Inilah potongan kecil dari perjalanan panjang Indonesia, kisah kota, kisah manusia, dan kisah kita bersama. Saatnya kami pamit sejenak. Dan untuk para pecinta sejarah yang cerdas dan hebat, terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di lembar sejarah berikutnya hanya di Failure Channel. おバカさん